Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Firmansyah akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Teorema Pythagoras, aplikasinya terhadap teorema Heron dan dimensi 3 yang ditulis oleh Rosida Marasudis. Jadi teorema Pythagoras pada dasarnya merupakan suatu teorema yang berlaku pada segitiga. Teorema ini merupakan teorema tertua dan sangat penting dalam matematika. Teorema ini kurang lebih muncul kurang lebih 4000 tahun yang lalu. Teorema ini ditemukan oleh seorang filsuf yang bernama Pythagoras. Jadi inti daripada isi yang ada pada jurnal tersebut membahas tentang yang pertama, teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, disertakan 3 metode pembuktian yang berbeda. Lalu yang kedua, konversi teorema Pythagoras. Jika kuadrat sisi terpanjang segitiga sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, maka segitiga tersebut adalah siku-siku. Lalu yang ketiga, aplikasi teorema Pythagoras meliputi pembuktian teorema Heron, menentukan apakah segitiga itu tumpul atau lancip, dan pemecahan masalah geometri lainnya. Lalu yang terakhir, teorema Pythagoras dalam dimensi 3. Itu menunjukkan bahwa teorema ini dapat diterapkan pada geometri ruang. Lalu kelebihan yang ada pada jurnal ini, yang pertama, komprehensif, yaitu memberikan berbagai bukti teorema serta aplikasinya termasuk dalam geometri ruang. Lalu yang kedua, metode yang beragam menggunakan metode geometri, kalkulus, dan analisis diferensial untuk membuktikan teorema. Kelebihan yang ketiga, praktis disertakan contoh-contoh aplikasi yang relevan dalam konteks sehari-hari dan masalah geometri. Lalu yang keempat, referensi yang kuat, mengacu pada literatur dari berbagai sumber yang terpercaya. Lalu kekurangan dari jurnal ini yang pertama, dari segi teknis. Penjelasannya cenderung terlalu teknis dan mungkin sulit dipahami oleh pembaca yang non-matematis. Lalu yang kedua, sedikit visualisasi dalam jurnal sangat terbatas, sehingga pembaca harus membayangkan beberapa konsep tanpa bantuan diagram yang memadai. Lalu yang ketiga, kurangnya inovasi, fokus lebih pada penjelasan ulang dari teorema dan aplikasi yang sudah umum daripada memperkenalkan wawasan atau metode baru. Lalu yang keempat, bahasa yang baku, gaya penulisan yang formal dan teknis bisa mengurangi daya tarik bagi pembaca umum. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teorema Pythagoras yang saya bahas pada jurnal tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.